Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kuat? Semangat? Dan merdeka. Pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang bagaimana menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan kata baku dan tidak baku serta huruf kapital. Anak-anak yang berbahagia, apa perbedaan kata baku dan tidak baku? Ada yang tahu? Kata baku adalah kata yang penulisannya adalah menurut pedoman kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sifatnya adalah formal, resmi. Sehingga kata baku sifatnya adalah denotasi. Makna berdasarkan kamus. Sehingga di sini kata baku adalah kata yang ditulis menurut pedoman kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan kata tidak baku adalah cara penulisannya tidak menurut kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga kata tidak baku dipakai dalam kehidupan sehari-hari, bahasa pasaran, bahasa yang tidak formal, tidak resmi. Hingga ketika kita menulis suatu berita, kita gunakan kata yang baku, kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah tentang huruf kapital. Huruf kapital ini sangat penting dalam penulisan suatu berita. Ada beberapa pedoman bagaimana cara penggunaan huruf kapital yang benar. Yang pertama, bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Hanya adalah huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya Wage Rudolf Supratman, Dewi Sartika, Amir Hamzah, semuanya menggunakan huruf awal, huruf kapital. Yang ketiga adalah huruf kapital dipakai pada awal kalimat petikan langsung. Misalnya adik bertanya, koma, tanda petik, huruf kapital. Kapan kita pulang? Tanda tanya, tanda kutip. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam, Al-Quran, I-nya Islam, I-nya besar, Al-Quran A-nya besar, Allah A-nya besar,
Ya Tuhan, bimbinglah hamba-Mu ke jalan yang Engkau beri. Tuhan T-nya besar, Engkau E-nya juga besar. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Mahaputra Yamin, Nabi Ibrahim, Dr. Muhammad Hatta, Irfansyah, Magister Humaniora. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo. Kemudian yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, suku Jawa. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijrah, tahun Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan, hari Lebaran. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta, Asia Tenggara, Bukit Barisan, Jawa Barat, Selat Lombok, Lembah Bairem. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang terletak pada posisi awal. Contohnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya S.H. Sarjana Hukum, S. Sarjana Sastra, M. Magister Humaniora, K. Kiai Haji. Itulah pedoman penulisan huruf kapital. Mudah-mudahan kita semua
bisa membedakan mana kata baku, mana kata tidak baku, dan bagaimana cara penggunaan penulisan huruf kapital. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk bisa menggunakan kata-kata terus di atas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.